Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ibu-ibu yang ada di ruang ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2, yang saya hormati Ibu Guru SD Negeri 2. Hari ini di sini saya akan melaksanakan aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di sini nanti saya akan memberikan informasi tentang apa yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak yang sudah saya laksanakan. Di sini nanti saya tidak akan menggurui, saya tidak akan memberikan informasi yang di luar materi. Di sini saya hanya akan memberikan apa yang sudah saya dapatkan tentang budaya positif. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan ada 6 materi, yaitu yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi, yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas, yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah tentang kebutuhan restitusi. Sebelum masuk ke materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif juga diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebelum kita masuk ke materi, ini ada kegiatan formatif atau kegiatan yang untuk membuka materi yang akan saya berikan. Jadi nanti ibu-ibu yang ada di dalam ini saya minta untuk berpasangan dengan teman satu mejanya. Punya pasangan, dia punya pasangan di sebelah Pak. Jadi nanti coba dibayangkan jika salah satu dari teman Anda satu meja itu menyimpan barang atau sesuatu yang berharga di tangan, salah satu tangan Anda, di kepala tangan Anda, disimpan baik-baik secara rapat. Kemudian teman yang satunya itu berusaha untuk membuka kepala tangan temannya. Begitu, paham ya? Iya. Coba sekarang dicoba dulu, coba. Kalau di dalamnya ada koin, mungkin ada salah satu dari semangat untuk membuka, yang satunya lagi mencengkeram. Sekuat tenaga, gitu. Iya. Jangan coba buka, ibu menutup. Boleh yang membuka, yang berusaha membuka boleh, boleh dengan segala cara, bisa membujuk, menghati, mengintimidasi, boleh dengan cara membedanya. Sama deh, ya. Kira-kira bisa tidak tadi dibuka tangannya atau kepala tangannya? Bisa. Terlalu kuat. Baik, saya akan memberikan pertanyaan tadi terkait tentang kepala tangan yang sudah panjenengan semua lakukan. Nanti bisa dibuka di grup ya. Saya kirimkan linknya di grup sekarang. Sudah masuk semua ya linknya, silakan ikuti linknya. Di situ akan muncul pertanyaan yang nanti harus panjenengan jawab.
bisa? Oh ya, betul, seperti itu tampilannya. Ada pertanyaannya ya di situ. Cara menjawabnya nanti panjenengan silakan klik tanda tambah yang ada di bawah itu. Kemudian silakan tuliskan jawaban sesuai dengan apa yang rasakan tadi. Di pojokan kalau di laptop itu di pojokan di kanan bawah yaitu titik tambah ya tambah tulis. Kalau sudah selesai menulis langsung klik publish. Nah ini nanti kan ada subjek ini judulnya bisa ditulis nama jenengan atau dikosongin juga nggak apa-apa. Nanti langsung jawabannya ada di bawahnya ini. Langsung kalau sudah selesai klik publish. Ini sudah masuk sebenarnya ada dua. Ini punya siapa ya? Penunggu yang belakang punya Fitri. Masih ada tiga lagi. Kalau sudah klik publish sudah masuk berarti. Masih kurang lagi yang belum sudah masuk belum? Belum masuk belum. Semuanya sudah masuk ya. Jadi di sini ada pertanyaan pemantiknya. Dalam kegiatan ini tadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Dari 5 jawabannya semuanya sama ya. Jadi yang memegang kendali atau kontrol pada kegiatan pematik tadi adalah yang tangannya di kepala. Betul. Jadi kesimpulannya adalah dari kegiatan pematik tadi berarti kita sendiri adalah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Jadi itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita.
Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Artinya, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak ajakan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru atau bagi kita untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru itu cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatifnya. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid mereka berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan itu akan terbentuk. Jadi itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Karena sekarang kita ini sudah masuk di kurikulum merdeka, maka pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya yang mengacu pada tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila yang kita tahu ada 6 ya. Yang pertama ada iman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, ada bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Nah, disiplin di sini kalau kita melihat secara makna, disiplin itu biasanya kita maknai dengan sesuatu hal yang menuntut kita untuk menjadi patuh. Kadang-kala kita itu melakukan sesuatu tindakan itu pasti karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Itu. Kemudian terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Contohnya, panjenengan semua punya putra putri di rumah. Misalnya putra putrinya menginginkan sesuatu barang, apa yang mereka lakukan? Mungkin cicip dulu atau membantu orang tua dulu. Dan mereka itu melakukan semuanya pasti menginginkan dia ada maunya. Itu kalau di rumah. Kalau misalnya di sekolah mungkin ada contoh anak-anak yang melakukan sesuatu tapi melakukan hal tertentu tapi menginginkan sesuatu hal di sekolah khususnya. Kita kasih media yang menghubungi contohnya anak-anak di sekolah yang sekiranya ada tingkah laku tertentu yang menginginkan sesuatu contoh di sekolah contohnya apa? Yang pernah saya alami yaitu anak-anak sering mendekati gurunya. Sering mendekati gurunya, yaitu
pelajaran yang pengennya yang dia sukai gitu. Ya, jadi ya ada beberapa anak ya yang mungkin mendekati guru itu menginginkan sesuatu, pengen pelajaran yang dia sukai saja. Misalnya hari ini matematika, pengennya nggak usah matematika aja, Jadi pengennya atau pengennya gambar buku. oh pengennya gambar bu, atau mungkin ada pengen jajan juga. Iya. Iya. Sebelum istirahat kadang melalui gurunya pengen jajan, pengen makan buka gitu. Ya itu, ya itu adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh kita aku anak di sekolah yang melaksanakan atau melakukan perilaku tertentu yang ada maunya. Gitu. Nah terus selanjutnya di sini dijelaskan bahwa disiplin itu kalau zaman dulu, kalau sebelum kita tahu, itu adalah dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Itu disiplin. Jadi kalau diartikan disiplin, ya kamu harus patuh terhadap peraturan. Itu kalau disiplin. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang, disiplin itu tujuannya bukan seperti itu. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu ada dari dalam diri, kalau ekstrinsik itu dari luar. Selanjutnya, disiplin juga kebanyakan orang menghubungkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kadang orang guru itu melakukan disiplin. Kalau anaknya nggak disiplin, kalau muridnya nggak disiplin, itu pasti dijatuhi hukuman atau diberikan hukuman. Itu jadi contohnya saja, misalnya kalau anak tidak disiplin, contohnya seperti apa ya? Kalau tidak masuk kelas sesuai jamnya, nanti disuruh ngapain? Biasanya kalau hukumannya apa? Kalau telat, tidak boleh mengikuti pelajaran. Kemudian misalnya kalau ramai di kelas, itu hukumannya apa? Kadang ada yang disuruh berdiri di depan kelas, kemudian ada yang disuruh ngapain lagi? Menulis saya tidak akan ramai sebanyak 1000 kata gitu bu. Oh disuruh menyanyi di depan. Jadi hukuman itu justru akan membuat anak menjadi tidak nyaman. Kalau zaman sekarang itu hukuman itu justru yang jadi alternatif yang paling akhir sendiri. Kadang kalau perlu itu tidak boleh dilakukan. Jadi Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, kita harus menciptakan murid yang merdeka. Artinya syarat utamanya adalah harus ada yang disiplin yang kuat. Disiplin ini bukan cuma disiplin tata tertib aja, tapi disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kemudian selanjutnya tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk peserta didik yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kalau di sekolah ini contoh dari disiplin positif apakah sudah ada atau budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah ini? Membuang sampah pada tempatnya, ada lagi masuk tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan jadwal atau hari. Terus mungkin kegiatannya kegiatan yang positif. Oh ya, sholat duha berjamaah ini sudah berjalan ya.
Jadi motivasi itu sendiri adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contohnya kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada dorongannya, ada motivasi dari diri sendiri, atau dari lingkungan atau dari orang lain. Kemudian pernah juga kan kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan, misalnya mendapatkan pujian dari orang lain, mendapatkan senyuman dari orang lain, atau kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang. Nah, itu namanya adalah motivasi. Motivasi itu sendiri itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi kita melaksanakan sesuatu, atau misalnya saja peserta didik itu melakukan kegiatan disiplin atau melakukan kegiatan sesuatu hal itu karena dia takut dihukum, bukan karena dia suka dengan kegiatan itu, tapi karena dia takut dihukum. Jadi cari aman. Ini merupakan motivasi eksplisit. Misalnya saja, saya sebenarnya nggak suka upacara karena panas, karena capek berdiri terus. Tapi kalau nanti tidak mengikuti upacara, nanti saya dihukum. Saya suruh berdiri di depan yang bendera dan sebagainya. Atau misalnya, saya itu sebenarnya nggak suka pelajaran matematika, saya nggak suka menghitung. Tapi karena saya nggak mau dihukum, saya nggak mau pulang terakhir dihukum, nanti teman-teman berulang, saya belum pulang sendiri, makanya saya udah jalan aja sebisanya. Ya, itu bukan motivasi, itu motivasi karena menghindari usaha. Yang kedua, motivasi peserta didik melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang dengan motivasi ini atau peserta didik dengan motivasi ini akan bertanya dulu kalau disuruh melakukan sesuatu. Bu, kalau saya melakukan ini saya nanti dapat apa? Gitu. Kalau saya mau disuruh ini nanti saya dapat apa? Nah, itu adalah salah satu pertanyaan yang menjurus ke motivasi yang kedua ini. Dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya, nanti kalau kamu melakukan ini, guru akan kasih uang. Nanti kalau kamu mau melakukan ini, guru akan kasih nilai 100. Nah, itu adalah motivasi yang kedua. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Dan yang terakhir, motivasi yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi, motivasi yang terakhir ini adalah motivasi yang ada dari diri sendiri, bukan dari luar. Peserta didik melakukan disiplin ini atau kegiatan ini karena dia sadar akan nilai kebajikan dari dirinya. Ini merupakan motivasi yang intrinsik. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ini adalah kegiatan komunikasi. Silakan dibaca. Mulai dari materinya, nanti akan ada pertanyaan dari kegiatan materi yang diberikan.
sudah dibaca tadi cerita tentang Tuhan dari 35 pertanyaan yaitu Pak Seno. Nah, pertanyaan pertama menurut apakah panjenengan semua setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Tuhan? Setuju atau tidak? Terima kasih Pak Seno. Ya, tidak setuju. Baik. Pertanyaannya kedua, menurut panjenengan lagi, tindakan Pak Seno itu sebuah hukuman, tindakan Pak Seno kepada kita itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Iya. Karena apa? Iya, jadi masuk kemudian yang tertawakan. Karena itu bukan solusi dari yang permasalahan tadi bersama, tapi kita tidak bisa menjawab. Berarti disuruh mati dan ditertawakan oleh itu termasuk hukuman. Nah, sekarang kita masuk ke konsep disiplin integritas ganda. Hukuman ada perbedaan. Perbedaannya bisa kita lihat di situ. Kalau hukuman itu pasti menyakitkan, tidak nyaman, murid akan takut. Bukan murid itu akan takut terhadap guru karena segan atau berhak, kita akan takut. Kemudian memaksa sifatnya, dan murid itu akan menyembunyikan kesalahan. Misalnya kalau murid tersebut salah, pasti bukan saya yang melakukan saya, nah seperti itu. Itu karena takut dihukum. Kemudian murid menjadi rendah diri. Gitu. Biasanya kalau hukuman ini itu akan membuat murid atau peserta didik tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau pekerjaan itu biasanya tidak efektif, kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan juga merampas hak menghargai guru. Misalnya kalau anak tersebut tidak dapat ranking 1, berarti tidak diberi penghargaan. Yang diberi penghargaan cuma hanya yang ranking 1 aja. Yang ranking 2, ya, nah itu biasanya itu masuk dari penghargaan. Kemudian sekarang kita bedakan antara konsekuensi dan juga restitusi. Sebelum masuk ke sini, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan harapan yang lebih baik. Kalau hukuman, misalnya anak menjalankan minuman di kelas, berangkai berjasa, hukumannya apa? Hukumannya disuruh misalnya ngepel semua ruangan di kelas, yaitu ruangan di satu sekolah ini, yaitu hukuman. Kalau konsekuensi, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya yang membersihkan. Kalau restitusi seperti apa? Kalau restitusi itu kan kita bisa untuk mengajarkan murid mencari solusi. Jadi solusi lainnya ke anak tersebut. Kalau menggunakan minuman, misalnya minuman temannya, apa yang harus kami lakukan? Nanti dia harus berpikir dulu.
salah dan dibiarkan saja, tapi harus kita tanya dulu kesalahannya apa yang harus kita lakukan untuk membenahi kesalahan tersebut. Itu adalah restitusi. Nah, ini restitusi ini jadi sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada peserta didik. Jadi ciri-cirinya restitusi itu adalah bukan mengambil kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, memberikan tawaran bukan paksaan. Kalau beda dengan hukumannya, kalau hukuman tadi bersifat memaksa dan biasanya tidak dilakukan. Kemudian hukuman itu biasanya bersifat satu arah, tidak adanya tawaran, tidak adanya kesepakatan dari pihak guru dan murid. Tahu-tahu guru memberikan hukuman itu aja yang penting saya puas memberikan hukuman kepada anak tersebut. Kemudian yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan dan fokus pada solusi. Jadi anak-anak itu diminta untuk menentukan solusi dari sebuah permasalahan. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya, misalnya kasusnya adalah siswa tidak mengerjakan PR. Hukumannya, kalau hukuman itu contohnya adalah disuruh bermatian bendera selama 10 menit. Kemudian guru memarahi peserta didik, jadi peserta didik itu semakin takut. Hukuman itu biasanya tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Misalnya rame di kelas, hukumannya yang tidak sesuai dengan kesalahannya, misalnya disuruh lari keliling halaman, itu kan tidak ada hubungan dengan kesalahannya, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, contohnya kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Yang sudah kita sepakati sebelumnya. Yang misalnya kesepakatannya nanti pulang terakhir dulu mengerjakan PR di sekelas. Misalnya lagi guru tegas dan peserta didiknya menghormati peraturan, itu konsekuensi. Kalau restitusi, yang kita lakukan harus menanyakan dulu ke anak, karena kenapa tidak mengerjakan PR, kemudian alasannya apa, itu harus ditanyakan dulu. Jangan langsung diberikan hukuman, jangan langsung konsekuensinya apa, tapi ditanyakan dulu alasannya. Kemudian setelah itu kita wajib membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya. Misalnya kemarin alasannya saya datang melihat bola atau bermain HP dan sebagainya. Nanti kita bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian guru terbuka dan peserta didik menghormati dirinya bersama. Otomatis kalau seperti itu nanti peserta didik akan menghormati guru. Kalau hukuman tadi dia tidak menghormati guru, tapi dia takut. Nah, di sini ada 5 contoh ya, hukuman atau konsekuensi. Jadi nanti satu-satu bisa membacakan ininya ya. Nanti silakan pilih ini hukuman atau konsekuensi. Dimulai mungkin dari mereka. Paling atas dulu dibaca. Pakai pen dulu. Yang pertama tentang tindakan guru ketika menyuruh siswa lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman guru. Iya betul, termasuk hukuman ya. Selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu termasuk hukuman. iya betul, hukuman. Untuk yang
ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu termasuk konsekuensi. Ya, betul, itu termasuk konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan buku sekolah karena mematahkan pensil. Hukuman. Iya, hukuman karena tidak sesuai dengan kesalahannya. Yang terakhir, tindakan guru yang terakhir yang terakhir adalah konsekuensi karena dia sudah mencoret kertas milik temannya. Jadi konsekuensinya adalah dia juga harus memberikan kertas itu temannya. Selanjutnya kita akan masuk ke keyakinan kelas. Apakah ibu-ibu di sini semua sudah melaksanakan atau membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Kalau biasanya namanya kesepakatan kelas, itu sudah ada atau belum? Di kelas masing-masing sudah melaksanakan atau sudah membuat? Sudah semuanya ya, berarti di awal tahun ajaran baru itu pasti semua guru sudah membuat keyakinan kelas yang sudah didasarkan di kelas masing-masing. Nah, keyakinan kelas itu sendiri adalah sebuah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kondisi atau keadaan kelas tersebut dan mampu dilakukan oleh semua warga kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu ada beberapa. Berupa pernyataan universal atau pernyataan yang umum. Yang kedua, dibuat dalam bentuk positif, tidak jadi kata yang negatif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif, karena ada kata jangan. Berarti kalau dibuat dalam bentuk positif, buanglah sampah pada tempatnya, betul. Jangan ramai saat guru menjelaskan atau saat pelajaran. Kalau positifnya berarti memperhatikan guru. Apalagi ya? Jangan apa? Coba. Kalau keyakinan kelas itu kan biasanya pakai jangan gitu ya. Oh, jangan berkata kotor. Berarti positifnya berbicara yang baik atau bahasa yang baik. Kemudian yang ketiga, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas itu keyakinan kelas yang secara global, jangan terlalu banyak. Biar apa? Biar warga kelas atau khususnya peserta didik itu selalu ingat keyakinan kelas yang sudah dibuat itu seperti apa, yang harus kita pilih seperti apa. Selanjutnya, sebaliknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau sesuatu tersebut tidak dikerjakan di lingkungan kelas, jadi tidak perlu dicantumkan. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berpartisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini biasanya dilakukan di kelas-kelas tinggi. Kalau kita beri keyakinan kelas, setiap anak itu harus memberikan satu pendapatnya. Kira-kira mereka ingin membuat keyakinan kelas seperti apa. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah materi kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia di situ. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, selanjutnya ada kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Kalau misalnya bertahan hidup itu
Kalau bertahan hidup kan contohnya bisa dari kesehatan, rumah, makanan. Kalau di dalam sekolah dan atau ada di kelas seperti itu semuanya, bertahan hidup contoh dari anak itu seperti apa contohnya? Yang pertama makan, jajan, ya itu yang bertahan hidup di sekolah. Jadi kalau anak tidak makan, tidak jajan itu pasti menerima pelajaran juga susah. Pasti yang ditanyakan kapan istirahatnya Bu. Itu juga salah satu contoh bertahan hidup itu yang ada di sekolah. Misalnya anak tersebut tidak membawa bekal makan, cara bertahan hidupnya adalah dengan dia membeli jajanan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya yang ada di sekolah, contohnya memperhatikan perhatian dari murid, apalagi contohnya tidak membeli, atau ada yang membeli karena pengen diperhatikan itu. Contohnya lagi misalnya si A membawa bekal makan, si B tidak membawa bekal, si B ini mengambil makanan dari si A. Kalau ditanya ngapain, ya pengen aja biar temannya memperhatikan dia, karena jadi harus perhatian. Mungkin di rumah anak tersebut tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, bisa jadi dia berulang di sekolahan, bisa. Ya itu menunjukkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi pelampiasannya ada di sekolah. Yang ketiga, penguasaan. Contohnya seperti apa? Penguasaan itu kayak kebutuhan untuk didampingi. Jadi contohnya misalnya anak tersebut diberi pertanyaan di dalam kelas, dia pengen menunjukkan kalau dia itu bisa. Nah, dia pengen diberikan penghargaan, pengen disanjung, nah itu adalah penguasaan contohnya. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan dalam bermain di rumah sama orang tuanya, nggak boleh main. Kalau sampai rumah disuruh di rumah aja, nggak boleh main sama teman-temannya. Kemudian sampai sekolah dia mencari kebebasan, pelampiasannya di sekolah juga besar. Kemudian misalnya di rumah, misalnya anak tersebut dimasak sama orang tuanya cuma telur terus, setiap hari telur dadar terus, kok dan sebagainya. Di sekolah hati-hati temennya bawa bekal makanan yang lainnya, dia pengen merasa bebas, pengen merasakan makanan yang lain, akhirnya dia minta makanan tersebut dari temannya. Itu juga bisa. Yang pasti segala sesuatu yang tidak kita temui di rumah biasanya bisa dilakukan di sekolah. Yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Contohnya seperti ini. Anak tersebut dalam kendala yang senang baik, merasa semangat ya. Contohnya dengan teman-teman, mungkin ada yang suka usil. Karena itu orang kekuasaan tidak, saya kalau dengan usil adalah saya senang. Itu adalah ya kebutuhan senang. Atau mungkin macam yang dari kebiasaan juga katanya sebuah itu juga besar. Pasti ada anak yang seperti itu. Nah, itu suka usil karena apa? Dan nggak apa-apa, dia senang aja dari teman. Biasanya seperti itu. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol resolusi. Jadi kita sebagai seorang guru itu ternyata ada posisi kontrolnya. Ada yang jadi posisi penghitung, kemudian merasa bersalah, sebagai teman, sebagai penakal, atau sebagai manajer.
Nah, posisi kontrol eksekusi sebagai seorang pendukung sudah jelas ya, kalau guru bapak guru sebagai pendukung itu biasanya menggunakan dukungan fisik ataupun verbal. Fisik itu ya mungkin untuk murid TJ, murid TK verbal biasanya pakai suara. Kamu itu anak yang seperti ini, nah itu pemuda. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas nanti tak suruh berdiri di depan kelas, atau awas nanti tak suruh keliling lapangan, atau awas nanti tak suruh balik kelas jinak, gitu ya. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya bahwa caranya itu yang paling benar, tidak bisa diubah. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat murid itu akan merasa lebih bersalah. Kata-kata yang sering adalah contohnya gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Siapa yang sering seperti ini? Ini pasti anak-anak yang merasa bersalah. Posisi ini murid akan menilai dirinya itu sekali. Oh iya, aku bikin perilaku seperti ini, nanti orang tua saya gimana? Murid merasa tidak berharga. Karena bisa sampai nangis. Itu dan malah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Dan kedua, ada posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, tapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya kata-katanya adalah, yaudah kali ini tidak apa-apa, nanti kita bereskan. Mungkin sudah sering ya dilakukan guru seperti ini, atau malah bentak muridnya. Nah, hal negatif dari posisi teman, jadi ada positif dan negatifnya ya. Kalau jadi teman murid, kalau positifnya itu kita berhubungan baik dengan murid. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik, mungkin bercanda, humor dan sebagainya. Tapi ada hal negatifnya juga kalau kita terlalu dekat, terlalu menjadi teman strategis. Contohnya kita itu akan kalau suatu saat kita nggak bantu anak tersebut, pasti anak tersebut mikirnya, saya pikir bapak ibu atau ibu guru itu sayang sama saya, tapi ternyata enggak. Jadi membuat anak-anak menjadi kecewa. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol pemantau, yaitu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan guru. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan oleh pemantau adalah sanksi atau konsekuensinya apa kalau sudah dilakukan tindakan tersebut. Biasanya posisi ini kita punya catatan, kita punya daftar checklist yang sudah kita buat untuk sebagai bukti kalau anak tersebut sudah melaksanakan tindakan tersebut. Yang terakhir adalah sebagai manajer, yaitu sebagai posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid, dan melakukan solusinya. Contohnya adalah jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu contoh kata sebagai manajer. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya peserta didik tidak memakai atribut lepas atau terlarang, atau misalnya saja nggak bawa topi, nggak pakai kaos kaki warna putih, nggak pakai dasi, dan sebagainya. Kalau kita sebagai pendukung, kita akan berkata, patuhi aturan sekolah selalu berdiri di depan barisan. Berdiri pun pada saat upacara, berdiri di depan barisan. Kemudian kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahukannya, ibu kecewa sama kamu. Itu pasti akan merasa bersalah. Yang ketiga, kalau kita sebagai teman, ayolah yang tertib buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Selanjutnya, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar, apa orang tua berkonsekuensinya? Itu pemantau. Kemudian
Ada posisi manajer, itu apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya? Itu manajer. Materi yang terakhir adalah segitiga resolusi. Jadi kalau ada peserta didik suatu saat membuat kesalahan, entah itu datang terlambat, entah itu makan di kelas, membuang sampah sembarangan, yang harus kita lakukan ada tiga. Yang pertama adalah menstabilkan aktivitas diri, jangan langsung menghitung. Kata-katanya bisa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, karena bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Jadi kita bikin anak tersebut tidak takut diri. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kita harus punya alasannya mengapa melakukan hal tersebut. Nah, untuk katanya cara yang efektif untuk mendapatkan kebutuhan itu apa? Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang baru kita sepakati apa? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tidak bisa yang terakhir, ini ada skenario. Jadi saat pembelajaran IPAS kelas 5 diberi tugas karena guru kelas harus menghadiri undangan di awal kuliah. Setelah dibuat tugasnya, ternyata ada yang tidak mengirim tugas. Jadi nanti saya akan berikan kertas, silakan membuat percakapan dengan video teman. Nanti setelah itu bisa dibacakan. Percakapan tersebut harus sesuai dengan segitiga resolusi. Nanti bisa di percakapan ya, jadi percakapannya nanti silakan diulang dengan skenario yang sudah ada di depan itu. Jadi nanti ada satu siswa dan satu guru. Selamat siang, silakan duduk. Mbak Amel tahu kenapa dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas IPAS ya Bu? Iya benar, berkaitan dengan tugas IPAS. Kemarin kamu masuk kan? Iya Bu, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Mbak Amel, semua orang pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan karena kita manusia bukan makhluk yang sempurna. Di sini tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi di sini kita sama-sama mencari solusi supaya Mbak Amel bisa mengumpulkan tugas. Ya Bu, terima kasih. Boleh Ibu tahu mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya tidak selesai mengerjakan tugas Bu, sehingga tidak bisa mengumpulkan tugas seperti teman-teman. Mengapa tidak selesai? Padahal semua teman-teman Mbak Amel sudah selesai. Saya capek dan mengantuk Bu, soalnya malam tidur terlalu malam, jadi saya tidak bisa menyelesaikannya. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kira-kira yang Mbak Amel tahu yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum.
masalah ini? Ya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari guru dan akan saya kumpulkan itu. Baik, terima kasih. Bu Guru apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih guru. Baik, tadi adalah skenario tentang segitiga eksekusi yang sudah dipraktekkan oleh Bu Rofi dan Saudara Dewi. Terima kasih untuk partisipasinya. Nah, ternyata sudah selesai. Jadi dari ke-6 materi tadi sudah saya jelaskan. Semoga nanti kita sama-sama untuk membenahi cara kita di sekolahan sebagai guru. Apakah kita ingin jadi guru atau pembentuk, atau sebagai teman, atau sebagai manajer, silakan diperbaiki kembali, bisa diintrospeksi lagi apa yang salah dari diri kita, apa yang benar dari diri kita, bisa ditingkatkan lagi. Cukup sekian saja informasi yang saya berikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini agenda kita adalah membuat keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Apa? Yang kalian tahu apa? Apa? Iya, keyakinan kelas itu mirip dengan kesepakatan. Kalau kamu tahu, seperti di sekolah itu punya aturan seperti tata tertib, kemudian seperti kesepakatan kelas. Nah, kita nanti akan bikin keyakinan kelas. Bedanya apa? Bedanya kalau keyakinan kelas ini nanti memakai kalimat-kalimat yang positif. Kalau kesepakatan kelas itu biasanya jangan ramai, jangan membuang sampah sembarangan, terus jangan membolos. Nah, kalau keyakinan kelas itu harus memakai kalimat yang positif. Tidak boleh ada kata jangan. Tidak boleh ada kata tidak. Jadi misalnya ya, jangan ramai di kelas. Berarti kalau kalimat positifnya apa? Memperhatikan pelajaran atau memperhatikan guru. Begitu ya, paham? Nanti Bu Guru akan kasih kalian satu-satu sticky notes ini. Silahkan dituliskan apa keyakinan kelas yang kalian inginkan. Setelah selesai menulis, nanti langsung ditempelkan di depan ini ya. Setelah itu nanti Bu Guru akan mengeliminasi keyakinan kelas yang ada kalimat positifnya dan yang paling pas.
Ya, boleh ada kata jangan. Oh, yang sudah bisa ditempelkan langsung. Sudah ya semuanya. Nah sekarang guru akan memilih kalimat-kalimat positif yang bisa dijadikan keyakinan kelas. Oke, ini adalah kalimat-kalimat positif yang sudah guru pilih. Yang pertama ada jujur, yang kedua ada yakin dalam kebaikan, kemudian ada saling menghargai, terus menjaga kebersihan kelas, selanjutnya ada disiplin, ada rajin membaca, rajin belajar, semangat, dan yang terakhir adalah saling tolong menolong. Sudah ya, berarti keyakinan kelas yang kita tentukan ada berapa itu di depan? Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Perkenalkan, nama saya Hana Nindya Ramadhani. Halo, nama saya Budiano Berkah Gunawan. Membuat keyakinan kelas sangat seru sekali. Saya senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. Membuat kita lebih disiplin dan menghargai orang lain. Dapat menemukan rasa tanggung jawab.